Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman walhamdulillahi ala kulli halin. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu maqala kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman faqala ya gulam inni u'allimuka kalimatin ihfazillaha yahfazka ihfazillaha tajidhu tujahaka idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah wa'lam annal ummata law ijtama'at ala ayyan fa'uka bisyai'in lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahu Allahu laka wa in ijtama'u ala ayyadurruka bisyai'in lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahu Allahu alaika rufi'atul aqlam wajabatis suhub rawahu Tirmizi wa qala hadisu hasan sahih. An Abi Abdullah bin Abbas, dari Abi Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya. Qala, berkata Abdullah bin Abbas, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada suatu hari saya berada di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian Nabi atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya gulam, wahai anak. Gulam ini panggilan anak laki-laki. Inni u'allimuka kalimatin, aku ajarkan kepadamu beberapa kalimat atau perkataan Jadi ini juga pernah terjadi kepada Salman Al-Farisi, dulu pernah bonceng juga. Ini ceritanya Abdullah bin Abbas naik onta bonceng sama Rasulullah berdua. Dulu Salman Al-Farisi begitu juga. Pernah, karena dia menunjuki jalan untuk hijrah, naik sama Rasulullah. Kemudian Rasulullah bertanya, karena Salman perutnya gendut, nyenggol-nyenggol belakang Rasulullah. Ya, onta kan jalannya gitu ya, jadi berasa kesenggol-senggol. Kata Rasulullah, apa ini?
Salman, yang nyenggol-nyenggol perut saya Nabi, kata Salman gitu. Waduh, besar sekali perut kamu. Iya. Akhirnya didoain sama Nabi, mudah-mudahan perut yang besar ini Allah isi dengan ilmu dan hikmah. Maka setelah itu Salman kemudian seperti orang yang mendapat ilmu laduni, kasab, ya. Kemudian dia menjadi ulama besar, artinya apa aja dia bisa tahu karena doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sama seperti dulu Kiai Haji Asy'ari. Asy'ari itu bapaknya Hasyim Asy'ari. Kiai Hasyim Asy'ari itu pendiri NU, ya. Pendiri NU. Kiai Hasyim Asy'ari ini engkongnya Gus Dur. Kiai Asy'ari itu berarti uyutnya Gus Dur, ya, Abdurrahman Wahid. Karena Abdurrahman Wahid ini, Abdurrahman nama Gus Dur, bapaknya Wahid. Wahid bapaknya Hasyim, jadi Wahid Hasyim. Hasyim bapaknya Asy'ari, jadi Hasyim Asy'ari. Nah, kalau Kiai Asy'ari sendiri dia, nggak tahu orang tuanya siapa tuh sampai buyutnya Kiai Asy'ari. Sama dulu juga pernah pesantren di Madura, Bangkalan itu nggak pernah diajarin, nggak pernah belajar, tapi disuruh bantu untuk kepentingan santri, ya, ngisi air mandi, wudu itu, ya. Kalau dulu di pesantren itu kan nggak ada sanyo, nggak ada listrik dulu, jadi pakai timba kerek gitu, ya, diisiin air wudunya, air mandinya itu di kolom besar, terus ngarit rumput buat kambing, itu begitu kerjanya Kiai Asy'ari. Sampai 2 tahun, sampai dia terus ngomong sama gurunya minta belajar ngaji gitu. Akhirnya sama begitu kejadiannya, didoain udah. Justru ente yang udah ngaji, kata kiainya gitu. Yang santri yang lain tuh belum ngaji katanya, karena keikhlasannya belum sama guru gitu. Kalau dia betul-betul 2 tahun kagak diajarin apa-apa, disuruh nimba kolom itu. Kalau dulu kan pesantren zaman dulu ada kolom gede buat wudu, ada kolom buat mandi santri, kolomnya gede gitu, isinya banyak. Kalau ukuran mungkin bisa 10 kali 5 gitu, ya, panjang lebar itu ngisiin itu. Kata kiainya, justru kamu yang udah ngaji, yang lain belum ngaji katanya. Padahal yang lain belajar tafsir, nahwu shorof, apa segala macam gitu, ya. Dia belum ngaji, belum. Kamu yang udah ngaji katanya. Jadi terus udah, kamu udah hatam. Jadi sama Kiai Holil Bangkalan itu cuma didoain. Ceritanya Kiai Asy'ari itu didoain kamu aminin, amin, doa. Selesai doain, doa amin amin, udah pulang. Kamu udah hatam, udah selesai begitu. Begitu pulang, ya karena doa wali, ya jadi ulama besar juga. Kayak Asy'ari. Asy'ari itu uyutnya Gus Dur. Nah, anaknya kayak Asy'ari namanya Hasyim. Pakai nama bapak Hasyim Asy'ari, yaitu pendiri NU Hasyim Asy'ari. Jadi itu doa jangan dianggap remeh, doa, ya. Doa itu biangnya ibadah, ya. Kadang-kadang sering kita doa, pengennya kita, sangkanya kita itu minta rezeki brok turun sekarung gitu, ya, pengennya kayak cerita-cerita gitu kan, instan langsung gitu, pengennya tidak seperti itu.
semua doa itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sendiri yang bilang, ud'uni astajib lakum, berdoalah kamu nanti aku kabulkan doamu. Nah, cuma kadang-kadang yang salah pemahaman kita, kok gitu ya, saya minta ini minta itu, kok minta ini minta ini, terjemahannya berbeda dengan terjemahan Allah. Hitung-hitungannya beda dengan hitung-hitungan Allah. Satu, berdoanya kita ketika kita itu perintah kita kerjakan pahala. Jadi orang yang jarang doanya jarang pahalanya, lebih banyak doanya lebih banyak pahala. Tapi ingat juga doa terukur, ya. Walaupun bagi Allah tidak ada yang mustahil, terukur doa kita, ya. Ya Allah, mudah-mudahan 2004 saya jadi presiden. Ini tidak terukur, gitu. Ya. Jadi terukur doanya, kita yang ngukur sendiri, ya. Walaupun bagi Allah tidak ada yang mustahil. Karena khawatir takut nantinya itu kita bilang, kok saya berdoa udah ribuan kali, jutaan kali pengen jadi presiden kagak jadi-jadi, gitu ya. Misalnya itu tidak terukur doanya, ya. Jadi jangan anggap remeh doa. Doa itu pasti nyampe kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali ada yang menghalangi, ya. Ini kadang-kadang yang tidak kita pahami. Banyak yang menghalangi, sama yang menghalangi ibadah, menghalangi doa. Misalnya seorang laki-laki memakai perhiasan emas atau perak, itu menghalangi ibadah, menghalangi doa, ya. Rasulullah pernah kejadian begitu, ada seorang sahabat pakai cincin emas, ya, cincin bulat biasa gitu dari emas. Kata Rasulullah, apa itu? Emas. Buang. Suruh buang. Buka, buang. Dibuang. Kenapa? Ketika kamu pakai ini diharamkan untuk laki-laki, doamu tidak diterima, ibadahmu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Makanya kadang-kadang kita sok mewah, pamer gitu kan, wah pakai emas biar orang tahu gitu kan. Oh, saya mampu beli emas, pakai emas. Doa. Itu penghalang daripada doa, karena banyak beberapa hal. Yang kedua diantaranya memakai pakaian yang bercampur dengan uang haram, apalagi duitnya dari duit haram, ya. Ibadah pakai pakaian yang seperti itu juga nanti diharamkan, tidak diterima itu, ya, doanya. Makanya buang-buangin yang haram, ya. Biar katanya bagus, jangan. Biar katanya mahal, jangan. Ya. Saya dulu setiap hari besar Lebaran khususnya itu bingkisan saya itu sampai dari Gubernur Jawa Barat itu ngirimin, sampai nyari alamat, Pak Kiamin mana ya, bawa bingkisan gede gitu ya. Itu apa segala macam itu. Sampai saya juga bingung, Pak, karena dia nggak tahu siapa saya kan gitu. Baru nikah waktu itu, dia bingung, Pak, ada yang nyari, ngirim dari Polda Jawa Barat, terus kemudian dari DPR-nya Jawa Barat, dari gubernurnya Jawa Barat, semuanya. Belum lagi dari yang tingkat kotanya itu perlu ngirimin, jadi banyak banget. Nah, itu barang-barang mahal. Kita harus binimah, ya, artinya mensyukuri nikmat yang sudah diberikan Allah. Sampai dalam 1 tahun itu, kalau yang namanya sarung BHS itu kan paling murah 1,5 juta.
Itu sampai berapa biji pada ngirimin itu. Alhamdulillah itu semuanya sekarang nggak ada satupun. Bisa kasihin orang mau ada pahalanya kayak mau nggak kayak. Kenapa? Ada kekhawatiran. Dulu saya pakai gitu. Artinya 1-2 saya pakai. Masih ada yang masih baru dibungkus, masih karena kebanyakan. Tapi begitu saya sudah menyadari itu sudah semuanya tidak disisakan sama saya. Jadi yang barang-barang begitu padahal itu juga halal kan kita diberikan, tapi dianya halal enggak kan kita nggak tahu. Ya udah makanya yang meragukan aja, apalagi kita memperolehnya dengan jelas kita dari sesuatu yang haram. Ini sudah jelas-jelas harus kita tinggalkan karena tidak ada sekali manfaatnya, dan itu nanti akan menghalangi ibadah kita, menghalangi doa kita. Kedua, yang ketiga, makanan yang kita makan, yang kita minum, yang kita konsumsi wajib yang halal. Campur sedikit yang haram maka akan jadi haram, mengalir ke seluruh tubuh kita melalui urat darah, semuanya haram. Karena ada istilah bahasa susu sebelanga rusak gara-gara nila setitik. Ya, 1 juta uang yang kita miliki misalnya 999 halal, 1% haram, maka semuanya akan menjadi haram. Itu. Jadi makanya Rasulullah bilang tolabul halal faridah. Mencari barang yang halal hukumnya wajib. Makanya salah kaprah. Orang-orang sekarang banyak nih kalau kita dengar orang pernah ngomong, "Ya, Pak Ustadz, zaman sekarang mah jangankan yang nyari yang halal, yang haram aja susah," katanya begitu. Waduh. Ini. Jangankan yang halal, yang haram aja susah. Karena konotasi kita kan dunia terus, dunia kita berusaha dunia. Sudah. Itu jadi seperti itu. Ya. Doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi perhatikan jangan sampai ada sesuatu yang menghalangi doa kita, jangan sampai. Kemudian apa pesan Nabi kepada Abdullah bin Abbas? Ya gulam, inni wa'allimuka kalimatin. Aku pesan beberapa kalimat. Ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah. Artinya bukan Allah kita lindungin, kita jagain, kita tungguin, dalam artian jagalah hak Allah kepada kita. Apa hak Allah kepada kita? Kita mempunyai kewajiban kepada Allah untuk beribadah. Di mana Allah firmankan dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Jadi sebelum manusia dijadikan, Allah udah bilang, "Tidaklah aku jadikan bangsa jin, karena jin lebih dulu diciptakan." Ya, makanya disebutnya duluan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa, dan manusia illa liya'budun. Kecuali untuk beribadah kepada Allah. Ini hak Allah. Kita diciptakan, dijadikan suruh beribadah. Kalau kita enggak beribadah, berarti kita tidak melaksanakan hak Allah. Jadi maksudnya menjaga hak Allah, jagalah apa yang diperintah oleh Allah kerjakan, apa yang dilarang oleh Allah tinggalkan sebisa mungkin. Dalam melaksanakan perintah sesuai kemampuan, perintah sesuai kemampuan. Itu tadi, sholat berdiri, nggak bisa berdiri duduk, tiduran, nggak bisa itu. Sesuai kemampuan. Melaksanakan ibadah, tapi dalam meninggalkan larangan mutlak hukumnya wajib. Jadi nggak bisa kayak dulu kan sering bahasa kita dengar zaman kita masih muda, banyak orang pada minum-minum, mabok-mabok, wah
Ya udah, malam minggu aja dah, gitu ya. Nggak dicerita itu, nggak boleh. Malam biasa nggak mabok, malam minggu mabok, atau malam biasa nggak judi, malam minggu aja judinya, atau kalau ada acara aja, wah nggak bisa. Mutlak wajib meninggalkan larangan, mutlak hukumnya wajib, tapi melaksanakan perintah sesuai kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, sebatas kemampuan. Jadi jagalah hak-hak Allah ya, dengan cara melaksanakan apa yang diperintah dan meninggalkan apa yang dilarang. Ihfazillaha tajidhu tujahaka. Ketika kamu menjaga hak-hak Allah, melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan-larangan Allah secara istiqomah, tajidhu tujahaka, maka Allah akan memperoleh pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Diperhatikan sama Allah. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fas'in billah. Apabila kamu mintalah kepada Allah, dan apabila kamu minta pertolongan kepada Allah. Ini kan kadang-kadang yang jadi masalah, kita pengennya insan gitu. Ya. Pengennya cepat gitu. Jadi ketika kita minta kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah, kadang masih ada, waduh, mana ini saya udah minta tiap hari siang malam gitu ya. Ini pemahamannya yang salah, bukan berarti, Masya Allah. Ketika pilihan Allah itu harus kita yakini, pilihan Allah, ketentuan Allah itu lebih baik daripada pilihan kita, daripada keinginan kita. Jadi apa yang sudah diberikan ini keinginan Allah mungkin lebih baik itu. Sama ini gambarannya, seorang anak minta dibelikan motor sport, ya, anak muda sama orang tuanya mampu, bisa dibeliin, berapa biji juga bisa, tapi nggak dibeliin. Kenapa? Pilihan orang tua lebih baik daripada pilihan si anak. Pakai motor ini aja, ya Matic aja, nggak terlalu kencang gitu, itu mau ngebut bisa mati ntar di sono. Justru sayang, disayang. Itu gambarannya seperti itu. Jadi husnuzon aja sama Allah. Ya. Allah yang punya segalanya, Allah pemilik segalanya, Allah yang menentukan segalanya. Husnuzon aja sama Allah. Ya. Jangan ada keraguan. Makanya kadang-kadang ada teman begini, kiai juga. Ini sebetulnya doa ente udah mau dikabulin tuh, gitu. Kita sering doa udah mau dikabulin, tahu-tahu suatu ketika ada keraguan di kita, gara-gara itu ya ditunda lagi sama Allah. Nah, ini ada yang ngomong begitu tuh. Sebetulnya udah mau dikabulin, gara-gara kita terus kemudian abaikan ibadahnya. Udah dah, gue capek banget romannya gitu. Akhirnya ditunda lagi tuh, atau udah mau dikasih besok gitu ya, katanya gitu. Cuma kan kita nggak tahu. Kalau kayak difilmin mungkin kayak gitu kelihatan, begitu mau udah direncanain mau dikasih, tahu-tahu begitu, udah dah besok aja. Itu misalnya begitu. Jadi jangan pernah bosan dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Jangan pernah sekali mencoba untuk maksiat kepada Allah. Jangan sekali. Khawatir ketika kita melakukan kemaksiatan itu, umur kita nyampe. Jadi berat, godaan hidup itu berat, ya. Makanya kita harus ya betul-betul istiqomah tadi, ihfazillah, istiqomah dalam melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan istiqomah. Dan memang berat. Kenapa? Karena manusia ada lalai, ada bosan, ada capek, ya, ada malas. Tapi yang namanya iblis sama setan kagak ada bosan, kagak ada capek, kagak ada malas, nggak ada. Semangat terus dia. Ya. Itulah kelemahan kita kadang-kadang. Makanya di zaman Nabi Musa ada ulama besar Bal'am bin Ba'ura itu kan.
yang sampai muridnya dari bangsa jin itu banyak ya, belajar sama dia luar biasa, tapi ada iblis yang menggoda dia menyerupai manusia, kemudian pengen berguru, ya pasti diterima. Nggak mungkin orang pengen ngikut ibadah ditolak. Ibadah sama-sama. Balaam bin Ba'urah sebagai manusia ada kelemahannya. Ya satu, misalnya maaf, dia buang gas kentut, apa pengen kencing, apa kan gitu. Jadi ada istirahatnya. Ntar dia minum ketika haus misalnya malam hari. Tapi iblis ini menjelma manusia enggak pernah istirahat, kagak pernah berhenti, terus saja dia ibadah, sholat, zikir gitu. Sampai Balaam bin Ba'urah nanya, kok kamu belajar sama aku tapi kok kamu bisa seperti itu? Ini kiai, karena apa? Dosa saya banyak gitu. Kalau kiai kan kagak ada dosanya. Sama kayak kita doa urusannya dikit, doanya kan melayang ya. Robbana ya Allah atina fid dunya hasanah, sambil apalagi ya sambil doa di acara kenduri, sambil Robbana ya Allah atina fid dunya, sambil ngeliat sono ngeliat kemari. Malah kadang-kadang ngatur Robbana ya Allah atina, kemari belum itu piringnya taruh sini. Tapi begitu kita punya urusan, punya hajat, apalagi urusannya berat, doanya kan ya Allah itu sama aja begitu contohnya. Jadi si iblis ini karena banyak dosa sehingga dia khusyuk, udah kagak bangun, kagak ngapa-ngapain dari tempat duduknya, tempat ibadahnya seperti Balaam bin Ba'urah, karena dia nggak punya dosa makanya dia gitu. Jadi bagaimana? Kata iblis, ya kiai bikin dosa, baru ntar ibadahnya mantep begitu, doanya mantep. Wah, jangan doa yang kecil aja. Kalau semakin gede dosa kita, semakin mantep doa kita. Apa? Bunuh. Wah, enggak, berat itu mah dosanya. Ya udah jin aja, berzina dah yang enak gitu. Wah, gede juga itu dosanya, nggak mau. Akhirnya apa? Homar aja, homar. Dosanya ringan, kerjanya ringan, minum seteguk aja udah beres sudah gitu. Supaya ibadahnya mantap, akhirnya diturutin, akhir malah terjebak dia kepada. Jadi tipu daya muslihat setan itu nggak pernah capek. Ini yang jadi masalah. Gangguan kita itu begitu, nggak pernah capek. Belum gangguan lagi dari teman, gangguan dari keluarga, gangguan dari masyarakat, gangguan dari kiri kanan, dari mana itu kan. Jadi isi koma. Wa'lam annal ummata lawi tama'at ala ayyan fa'uka bisyai'in lam yanfa'uka illa bisyai'in qad kataballahu laka. Dan ketahuilah bahwasanya seandainya seluruh manusia umat berkumpul bersatu ingin memberikan manfaat kepada kita, lam yanfa'uka illa bisyai'in qad kataballahu laka, tidak akan bisa kecuali yang sudah ditentukan oleh Allah. Takdir. Jadi kembalinya ke takdir. Jadi kita nggak usah takut, wah melakukan kebaikan, wah nanti orang tidak suka, nanti kita dimusuhin, nanti gitu kan. Biasanya kan di tempat kerja suka kejadian begitu. Ada kejadian uang yang nggak jelas, korupsi di kantor gitu, kita dibagi. Kan kalau kita nolak itu di situ teman-teman mesti bilang, berarti lu pengen ngelaporin ntar ke KPK gitu kan. Mesti begitu. Akhirnya yang jujur pun kebagian. Kenapa? Dimusuhin sama yang lain gitu. Nah itu, ini seperti itu salah satu contoh misalnya. Jadi semua orang berkumpul ingin mencelakakan kita, tidak akan bisa kecuali yang sudah ditetapkan oleh Allah. Nah, cuma yang jadi masalah ketetapan Allah itu kan kita tidak tahu. Takdir Allah itu rahasia, kita tidak tahu. Cuma yang kita perlu yakini, kita pahami bahwa takdir itu ketetapan yang sudah ada, ya, sudah ada dan tidak bisa
kita merubah takdir tadi. Nggak bisa. Tapi bagaimana dengan doa? Bagaimana dengan amalan-amalan solehah termasuk sodako? Karena itu juga bikin panjang umur. Ya, kita minta doa panjang umur, terus kita minta doa rezeki yang banyak. Ya, bagaimana? Bisa. Kenapa? Karena takdir itu adanya di hadapan kita. Ini harus kita pahami. Sering saya sampaikan begitu. Takdir itu bukan membelenggu kita. Ya, ABCD misalnya dikalungin di kita, nih lu kayak gini, gitu. Umurnya sekian, jodohnya si Ano, rezekinya begini. Bukan seperti itu. Kalau seperti itu, takdir membelenggu kita, orang demo ntar di akhirat sama Allah. Demo semuanya. Kenapa? Ya Allah, kenapa umur saya pendek, tetangga saya umurnya panjang, sehingga dia bisa beribadah dengan banyak, saya ibadahnya dikit. Kan begitu. Ya. Terus kemudian presiden orang kaya, konglomerat orang kaya, kita orang susah misalnya. Kenapa saya dijadikan susah? Dia bisa nyumbang ke masjid kemana-mana, saya nggak bisa. Tibang bisa ngedoain doang. Demo orang semuanya, Pak. Tapi karena takdir ada di depan kita, perjalanan kita, pilihan kita, itu takdir. Ya, takdir. Jadi kita milih kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, kita dibebaskan. Makanya saya bikin nulis buku. Ternyata manusia bebas memilih takdirnya. Artinya jalan hidupnya. Takdir sudah ada. Jadi kita mau yang ini apa mau yang ini? Nah, gitu loh. Mau ke surga apa mau ke neraka? Nah, itu gambarnya. Jadi sudah ada. Di jalan yang kiri semuanya ada, jodoh ada, rezeki ada, kematian, ajal ada. Ini jalan yang salah. Jalan yang benar yang kanan, semua ada. Jadi jangan dikira tadi bahasa jangankan yang halal, yang susah aja susah rezeki begitu. Enggak. Ada semuanya. Sudah disiapkan sama Allah. Tinggal kamu ngambil yang mana. Nah, saran saya ambil yang kanan. Kenapa? Ini jalan yang baik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ambil apapun. Karena di sini nanti pilihannya banyak lagi, Pak. Jadi bukan cuma satu arah, bercabang terus, cabang terus. Sampai RB Sentando dalam bukunya menulis ada 16.000 pilihan kita dalam sehari semalam 24 jam. Dari yang terkecil sampai yang terbesar. Yang terkecil misalnya ketika kita bangun tengah malam ngencing, terus tahajud apa enggak, apa tidur lagi, itu pilihan itu. Dari situ terus pilihan. Sampai kita tidur lagi sampai terus 24 jam. Itu 16.000 pilihan. Jadi disitulah kita memilih takdir kita, jalan hidup kita. Takdir itu jalan hidup. Mana yang kita pilih? Mana yang kita cari? Saran saya ambil yang kanan. Karena di kanan ini nanti juga ada ke kiri kanan, tetap begitu. Di kanan ini ada pilihan juga, bukan kanan berarti satu jalan, kiri satu jalan, tidak. Jalan bercabang, kiri sama kanan. Di sini bercabang-cabang lagi. Artinya untuk kejahatan itu banyak macamnya, gitu loh. Di sini juga yang kanan bercabang lagi, untuk kebaikan itu banyak macamnya. Jadi ambil yang kanan. Nanti tinggal pilih macamnya yang mana gitu. Jadi semua orang berusaha berbuat baik, ingin membahagiakan kita, tidak akan bisa membahagiakan kita, tidak akan bisa berbuat baik. Dan begitu juga sebaliknya, ya. Wa in tamau ala ayyadurruka bisain lam yadurruka illa bisain qad kataballahu alaiha qad kataballahu alaika. Ketika manusia berkumpul semuanya ingin mencelakakan kita, tidak akan ada yang mampu kecuali apa yang sudah ditetapkan oleh Allah, ketetapan Allah. Jadi semuanya. Makanya ada, saya punya kenalan mantan Kapolda Metro Jaya itu, dia bilang kalau bahasa dia yang namanya peluru itu udah ada namanya masing-masing. Jadi jangan pernah kita takut, ya gitu. Karena kalau bukan nama kita biar ditembak ke kita, pasti ada aja caranya supaya begini gitu. Ya, supaya tidak kena. Ada aja. Atau ada orang lewat kah? Ya, atau misalnya ada yang nyenggol dia kah misalnya. Kalau bukan nama kita, enggak apa. Tapi kalau memang nama kita, biar bagaimana kena. Ya gitu contohnya gitu. Contohnya.
Jadi kalau bahasa dia itu gitu, peluru itu udah ada namanya. Nama siapa di situ? Gitu. Itu takdir, yang dimaksud takdir seperti itu. Jadi serahkan semuanya kepada Allah. Ketika kita sudah pasrah, sudah ikhlas kepada Allah, apapun yang terjadi nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah, karena itu semuanya sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rufiatil aklam wajabati suhub, telah diangkat pena dan telah kering suhub, lembaran. Artinya takdir itu sudah dituliskan, jadi nggak bisa dituliskan lagi karena sudah masing-masing. Ribet menurut kita karena kemampuan kita terbatas, tapi sebetulnya kalau kita lihat superkomputer itu ya, data yang masuk kan bisa apa aja sebetulnya kalau kita lihat itu. Tapi kalau kita ukur dengan kemampuan kita, ribet. Bikin takdir orang umur sekian, dibikin hari ini 24 jam begini. Dan itu bisa berapa, 16.000 pilihan dalam sehari, dalam setahun, dalam 10 tahun. Waduh. Tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Semuanya sudah dicatat. Takdir itu sudah dicatat. Tapi ingat, takdir itu ada di depan, bukan nempel, bukan membelenggu. Ya, bukan membelenggu kita. Kalau takdir membelenggu kita, misalnya umur kita 50 tahun, ngapain berdoa minta panjang umur? Betul? Sia-sia kan? Ya Allah, panjangkan umur, ya Allah. Misalnya, blow on aja. Orang udah ditakdirkan 50 tahun minta panjang umur. Jadi mintanya bukan panjang umur, berkah umur. Nah, gitu kan? Kalau panjang umur salah. Tapi gini bebas, doa apa aja bisa. Ya, kematian begitu juga, jodoh begitu juga. Sudah ada ketetapan-ketetapan itu oleh Allah. Tinggal kita jalaninya. Mau jalan kemana? Ayo pilih. Itu pilihan hidup. Jadi takdir itu bisa kita pilih, pilihan hidup. Mau ke kiri, ke kanan, kemana silakan. Tapi semuanya harus ada pertanggungjawabannya. Harus kita bisa pertanggungjawabkan semuanya. Ya, mau ke kiri, mau ke kanan, semuanya nanti dimintakan. Kenapa kamu milih ke sini? Kenapa kamu milih ke sini? Itu ditanya sama Allah. Ya. Nah, untuk bisa memilih yang mana, kan kita bingung. Habis yang mana milihnya? Ini dikasih Al-Qur'an, hadis, ya. Kitabullah wa sunnatur Rasul, itu dikasih panduan. Nih panduannya untuk hidupmu di dunia. Baca, pahami. Gitu. Jadi jangan lagi kita habis milih yang mana ya? Itu jangan begitu. Ini panduan dikasih. Maka kita ngaji begini ya, dibacain hadis, kitab-kitab, tafsir apa segala macam, itu panduan. Panduan kita dalam memilih jalan hidup yang mana yang harus kita jalani, yang harus kita lakoni, itu begitu panduan, ya. Rahu Tirmizi, diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, waqala, dan dikatakan hadis hasan sahih. Hadis ini hadis hasan dan sahih. Jadi artinya hadis arba'in ini semuanya hadis yang sahih, ya, hadis sahih. Bukan hadis yang meragukan dan lain sebagainya, ya. Apalagi hadis dusta, ini tidak. Semuanya hadis-hadis sahih, hadis arba'in. Makanya kata Rasulullah, barang siapa yang hafal hadis arba'in, artinya dihafal, dijaga. Dijaga itu artinya dilaksanakan apa yang diperintah di hadis 40 ini, dijamin masuk surga. Jamin masuk surga. Wa fi riwayat ghairi Tirmizi, dan riwayat lain selain Imam Tirmizi ada riwayat lain, dikatakan ihfazillah tajidhu amamaka, jaga pelihara Allah, hak-hak Allah, maka kamu akan mendapatkan Allah di hadapanmu. Artinya Allah selalu menyertai kita. Ta'aruf ilallah birraha ya'rifka fisidda, ketahuilah, ya, pahamilah Allah pada saat kita senang, nanti ketika kita susah kita diingat sama Allah.
Ini kan kebanyakan kalau lagi senang lupa, ya. Mau masjid lupa, mau jalan-jalan mulu, ya kuliner, wisata gitu kan, karena duitnya banyak kagak kehitung. Kalau giran, ya maaf nih, bukan ini ada kiai ngomong begitu, dipresentasikan seperti itu. Kalau giran susah baru rajin ke masjid, ya gitu. Giran kaya mah, coba yang kaya-kaya jarang ke masjid. Apalagi ngaji-ngaji begini, ya membuang waktu dah kelamaan. Itu padahal nilainya beda. Bisa kita ngaji dengan YouTube, dengan apa itu, video-video begitu, nilainya beda. Satu dari niat kita, kedua langkah kaki kita, ketiga silaturahim kita. Ini yang membedakan diantaranya, ya. Pahalanya juga beda, pemahamannya juga nanti beda. Ketika kita begini kan kita bisa ngobrol, bisa tanya jawab dan lain sebagainya gitu ya, apa yang belum kita tahu. Wa'lam anna ma ahto'aka lam yakun liyusibaka wa ma asobaka lam yakun liyuhti'aka. Tadi sama, ketika orang ingin mencelakakan kita, tidak akan bisa kecuali yang sudah ditetapkan oleh Allah, izin dari Allah, ya. Jadi makanya semuanya izin dari Allah. Makanya kalau dalam wirid itu kita baca Allahu la mani lima ataita wa la mu'tiya lima manata, itu ya. Allah tidak akan ada yang mampu memberikan manfaat kepada kita kecuali apa yang diizinkan oleh Allah, dan tidak akan ada yang mampu memberikan kecelakaan kepada kita kecuali atas izin Allah. Jadi semuanya dengan izin Allah. Makanya ini sering saya sampaikan, kalau nggak percaya datang ke dukun orang yang baca mantra itu mesti bismillah dulu. Bismillah dulu, nggak bisa dia baca mantra begitu apa dibaca juga, tapi minta izin sama Allah dulu, bismillahirrahmanirrahim, baru dibaca mantranya begitu. Jadi yang paling tinggi ya bismillah. Jadi kalau baca apa-apa, melakukan sesuatu dulu bismillahirrahmanirrahim, udah kerjain apa gitu. Ya. Jangan lupa itu, bismillah, jangan lupa, itu ilmu paling tinggi itu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim, ya. Karena bukan hanya dalam Islam, tapi ilmu apa itu, ilmu perdukunan juga segala macam itu, mantra baca bismillah dulu, minta izin dulu sama Allah, semuanya dari Allah, ya. Wa'lam anna nasra ma'as sabri wa annal farja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Ketahuilah bahwasanya pertolongan itu ada bersama orang-orang yang sabar, artinya sabar, nanti pertolongan itu akan datang dari manapun. Wanal faroha ma'al karbi, dan sesungguhnya kelapangan itu atas kesempitan. Wa ana ma'al usri yusra, dan sesungguhnya kemudahan itu biasanya diiringi dengan kesusahan. Jadi kalau kita susah ya bahagia, kenapa? Bentar lagi senang gitu, ya. Abu Nawas begitu. Jadi dia kalau pakai baju baru sedih dia, kenapa? Karena ini bakalan rusak, bakalan jelek, gitu. Tapi begitu bajunya udah jelek, senang dia, kenapa? Mesti ntar jadi baru. Kenapa? Ini harus diganti, udah compang-camping, udah rusak gitu. Jadi makanya ketika kita senang, ya berpikir di situ. Ngapa? Tinggal susahnya ini gua gitu kan. Apa susah di dunia, apa susah di akhirat. Tinggal mikir kita, sudahkah kita melaksanakan hak-hak Allah dengan harta kita, dengan apa yang kita miliki. Tapi begitu kita susah, harusnya bersyukur. Kalau dalam ilmu tasawuf begitu. Kenapa? Alhamdulillah ya Allah, kenapa sebentar lagi mesti senang. Kenapa? Susahnya kan udah gitu ya. Karena ini mesti kebalikan. Sehat, sakit, susah, senang, miskin, kaya, tinggal begitu aja. Ya. Insya Allah, mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk kepada kita, apa yang benar itu benar sehingga kita mampu melaksanakan, dan Allah menunjukkan kepada kita apa yang salah itu salah sehingga kita mampu meninggalkan. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batil warzuqna sinabah. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.